Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan guru, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan SDN Sumber Syukur 2 yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan guru ini dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Nah, hari ini kita sengaja berkumpul di ruangan ini dalam rangka rencana tindak lanjut dari saudara atau Bapak Andika Ari Prayogi menyampaikan rencana tindak lanjut yaitu tentang Sakti Gahar, yaitu senam kreatif gerak sehat dan bugar yang nantinya ini akan disampaikan ke siswa-siswi, sehingga murid Sumber Syukur 2 nanti akan ada senam kreatif, yang senam kreatif ini diciptakan oleh Pak Arif ya, atau Bapak Andika Ari Prayogi. Nah, selanjutnya RTL ini akan diisi oleh Pak Andika Ari, nanti akan menyampaikan tentang senam ya Pak Ari ya, tentang senam. Nah, kita juga belum tahu bagaimana isinya, maka untuk itu kami persilakan kepada Bapak Andika Ari Prayogi untuk menyampaikan RTL Sakti Gahar. Pada Pak Arif kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan apa yang sudah ditugaskan kepada saya, yaitu tentang rencana tindak lanjut, di mana rencana tindak lanjut ini adalah tugas akhir dari kegiatan TPKG PJOK 2024, yang dimana selama ini kami sebagai peserta PKG PJOK sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kemendikbudristek, yaitu di PMM atau di CPKB. Kami di sana semua tugas yang diberikan itu kita kerjakan di PMM semua, yaitu di LMS. Nah, selama 3 bulan berlalu, ini adalah tugas akhir dari kami. Nah, intermezzo sebentar tentang apa itu PKG PJOK dan manfaatnya bagi kami, yaitu guru PJOK. PKG PJOK itu adalah program pengembangan kompetensi guru PJOK yang merupakan program pengembangan kompetensian yang berkelanjutan, khususnya bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK. Nah, manfaatnya apa untuk kami, yaitu mampu melaksanakan asesmen pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dapat mengembangkan profesi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik yang berkelanjutan. Nah, di sini saya sudah merancang ya beberapa proyek, yaitu tentang rencana tindak lanjut yang berjudul Sakti Gahar. Sakti Gahar itu adalah senam kreatif gerak sehat dan bugar. Nah, nantinya
senam ini, yaitu senam irama ya Bu, Bapak dan Ibu. Senam irama itu tentunya menjadi salah satu cara yang dapat menjaga serta meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, kenapa saya memilih proyek senam irama? Nah, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang peserta didik SD Sumber Syukur 2 merupakan wilayah dengan lingkungan pedesaan yang mayoritas orang tua murid bekerja sebagai petani dan wira swasta. Dengan demikian, tingkat kebugaran peserta didik jauh dari harapan, mungkin dari beberapa faktor seperti tidak sarapan pagi ketika ke sekolah atau bahkan ketika waktu pembelajaran sering tertidur di kelas. Dengan teman-teman seperti ini, sangat terlihat jelas ketika melaksanakan upacara bendera banyak siswa mengalami pusing ataupun sakit perut. Nah, upaya sekolah yaitu melakukan kebiasaan senam pagi sebelum pembelajaran setiap hari. Setiap hari terbukti cukup berhasil namun kurang efektif dikarenakan banyak siswa yang merasa jenuh dengan gerakan senam yang itu-itu saja. Peserta didik cenderung bosan dan tidak semangat. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kinerja otak murid dalam menerima pembelajaran dan kegiatan sehari-hari. Untuk mendapatkan kondisi tubuh prima, peserta didik dapat melakukan gerakan latihan fisik untuk meningkatkan kualitas dan komponen kebugaran jasmani dengan metode latihan yang benar. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini dapat membawa dampak negatif kepada peserta didik, yaitu lebih menikmati game online atau menonton televisi ketimbang melakukan aktivitas gerak, sehingga mereka cenderung mager dan menjadi kaum nunduk, yaitu walaupun ya bukan merupakan apa, walaupun mereka sudah berkumpul dengan teman-temannya di rumahnya itu ya kadang masih senang main HP-nya sendiri ya. Memang berkumpul tapi kadang mereka itu asik sendiri dengan gadgetnya itu. Nah, ini adalah latar belakang mengapa saya membuat proyek atau membuat proyek senam kreatif. Nantinya ini akan saya gunakan waktu kita melakukan senam pagi. Jadi kegiatan ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang sudah ada. Jadi di luar dari pembelajaran. Selanjutnya, tujuan program yaitu membuat kreasi senam sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran PJOK terutama pada kebugaran agar dapat berpusat kepada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila yakni kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Yang keempat, membentuk kepemimpinan peserta didik atas kegiatan yang dilaksanakan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan gerak melalui senam kebugaran jasmani. Itu adalah tujuan program dari proyek yang akan saya laksanakan. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani dirinya sendiri dan kelompoknya melalui program berbasis proyek dengan bimbingan dan arahan guru wali kelas untuk melaksanakan program yang dikembangkan bersama-sama. Nah, untuk yang poin ini, peserta didik itu saya tentukan mengambil kelas 5. Ya, kelas 5 saja. Nah, nantinya kelas 5 itu akan saya kumpulkan dulu ya untuk membuat senam kreasi yang baru, tentunya berkolaborasi dengan wali kelas. Nah, kita itu nanti mengambil senam irama atau senam dari beberapa
sumber, yaitu dari YouTube, dari sosial media pokoknya ya. Nah, nanti wali kelasnya itu akan mengarahkan atau membimbing bagaimana gerakan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, gerakan senam irama dibuat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan gerak peserta didik, sehingga gerakan dan musik senam irama dikreasikan sedemikian rupa. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menggerakkan teman sejawat dalam pelaksanaan senam irama, sehingga terbentuk sikap kepemimpinan murid atas kegiatan yang dilaksanakan atau leadership. Nah, nantinya kelas 5 itu nanti sebagai instruktur yang di depan. Nah, peserta yang lain kelas 1 sampai kelas 6 itu akan mengikuti di belakangnya ya. Seperti itu. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nomor 1, merupakan program kokurikuler karena di luar jam mengajar, yaitu dilaksanakan pada setiap pagi jam 6.45 menit sebelum KBM. Nah, jadi kegiatan ini tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Yang nomor 2, target kelas 5 sebagai instruktur senam dan kelas 1 sampai 6 sebagai peserta senam kreasi irama, yaitu sak 3 hari itu tadi. Yang ketiga, program ini berfokus pada kebugaran jasmani baik untuk diri sendiri atau kelompok dalam upaya membangun semangat belajar, dalam upaya membangun semangat belajar serta jiwa dan raganya yang berpusat pada peserta didik sebagai pemimpin. Yang keempat, program ini berkolaborasi dengan semua guru mata pelajaran selain PJOK. Jadi bisa guru kelas 1, kelas 2, kelas 6, seperti itu. Yang penting gerakan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, sekolah kita memiliki kualifikasi kepala sekolah dan guru yang berkompeten dalam bidangnya serta berstatus ASN. Yang kedua, memiliki sound system yang memadai. Yang ketiga, tersedia wifi dan jaringan internet yang baik. Yang keempat, terdapat modal fisik berupa halaman sekolah yang luas. Jadi kegiatan senam ini akan berlangsung lancar karena sudah memiliki beberapa aset sekolah yang sudah memadai. Selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi menjadi sesuatu yang sangat penting, maka tujuan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi, menilai atau mengukur program kegiatan senam gahar apakah sudah sesuai harapan atau belum. Untuk evaluasi akan dilakukan setelah 3 bulan. Jadi setelah kita melaksanakan proyek senam kreatif ini, nah selama 3 bulan itu akan ada evaluasi dari guru. Nah, nantinya program ini akan dilaksanakan pada akhir semester, yaitu sebelum tanggal rapot dibagikan. Jadi sebelum itu sudah dilaksanakan. Selanjutnya 3 bulan sekali akan dievaluasi, seperti itu. Indikator evaluasi yang dilihat adalah setelah melakukan program kebugaran jasmani melalui aktivitas senam irama, melalui pengamatan apakah masih ada siswa kelelahan, pusing saat melaksanakan upacara bendera dan saat melaksanakan pembelajaran PJOK. Itu nantinya evaluasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Nah, di sini mungkin ada seperti kesusahan, kesulitan bagi kita
untuk melakukan proyek senam kreatif ini. Yaitu yang pertama, peserta didik belum memahami arti dan manfaat kebugaran, yaitu tentang pengetahuan. Terus peserta didik belum menerapkan pentingnya kebugaran jasmani. Yang ketiga, waktu yang diberikan dirasa kurang sehingga peserta didik sulit beradaptasi dengan sikap dan kebiasaan. Nah, mungkin selama proyek itu waktunya kurang, jadi peserta didik itu belum hafal sepenuhnya. Seperti itu. Selesai. Terima kasih. Itulah pemaparan dari presentasi yang saya kerjakan, yaitu proyek tentang senam irama yang berjudul Sakti Gahar, senam kreatif, gerak sehat dan bugar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya, yaitu guru PJOK dari SDN Sebuah 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.